Oke, terdengar ini suaranya? Terdengar, Pak. Ya, kan ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, kita sekarang masuk ke bab 13, yaitu faktorial eksperimen. Di mana bab ini merupakan lanjutan dari ANOVA untuk melihat bagaimana cara mengukur ya efek dan signifikansi pengaruh faktor dan seberapa besar faktor tersebut berdampak pada suatu eksperimen atau percobaan. Yang pertama itu tentang two faktor eksperimen. Artinya di sini ada dua faktor ya yang akan dijalankan dalam sebuah eksperimen, kemudian akan ditentukan ya bagaimana signifikansi dampaknya pada suatu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membangun coba dibaca dulu nih. Spesifikasi dari suatu kekuatan material eksperimen yang terdiri dari 3 lokasi. Jadi digunakan ya, ada faktor A sebagai lokasi itu, dan yang kedua sebagai tipe dari materialnya seperti apa. Jadi ada dua tipe material recycle concrete agregat atau RCA, dan recycle asphalt pavement agregat atau RAP. Kemudian lokasi ini dilabelkan dengan daerah tempat dia dikerjakan. Jadi kita lihat di sini ada dua faktor ya. Faktor lokasi ada 3 level, MN, CO, TX. Faktor tipe material ada 2, RCA dan RPA. Sehingga ketika ini dikombinasikan akan ada 6 ya kombinasi faktor. Jadi MN dengan RCA, MN dengan RPA, CO dengan RCA, CO dengan RPA, TX dengan RCA, TX dengan RPA. Artinya akan ada 6 level percobaan yang akan ditentukan gitu ya, seberapa pengaruh dari hal tersebut. Nah, jadi katakanlah tadi ada 2 level ya, faktor A dan faktor B. Dengan masing-masing memiliki 2-3 level, maka kita sebut eksperimen ini sebagai eksperimen. Kalau si A itu punya A kecil level,
Kalau B punya B kecil level, maka eksperimen ini kita sebut dengan A kali B faktorial eksperimen. Artinya akan ada, kalau tadi 3 dan 2, berarti ada 3 kali 2, atau 6 ya, level dari percobaannya. Nah, kemudian kita menyatakan nilai-nilai itu dalam bentuk I, IJK gitu ya, di mana I itu merupakan bagian dari level faktor A, J bagian level B, dan K itu data keberapa atau disebut dengan replikasi yang keberapa. Jadi nilai IJK itu sendiri merupakan nilai dari mu atau grand min, alpha ke I berarti ini pengaruh dari faktor A, beta J pengaruh dari faktor B, alpha beta ini adalah nilai interaksi atau gabungan dari faktor A dan B, kemudian E ini sebagai error. Di mana kita masukkan bahwa error yang E ini adalah independen random variable dan memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan memiliki common variance-nya itu sigma, jadi dia mendekati untuk nilai sigma kuadratnya seperti apa. Sehingga faktor ini pada dasarnya kalau kita jumlahkan ya semua faktor dari alfa betanya harusnya sama dengan 0, artinya dia akan saling menghilangkan ketika digabung. Jadi kalau kita ingin menyederhanakan gitu ya, efek dari pengaruhnya ini misalnya ketika ada 2 level dari alfa gitu ya, bahwa alfa 1 tambah alfa 2 itu kan sama dengan 0, sehingga alfa 2 menjadi min alfa 1, begitu juga dengan beta, kalau beta itu jumlahnya dari beta dari 1 sampai B itu sama dengan 0, maka beta 2 sama dengan min beta 1. Kemudian alfa beta 21, artinya dari alfanya 2, betanya 1, akan sama dengan alfa beta 12, artinya dia berkebalikan, dan min alfa beta 11 dan min alfa beta 22. Sehingga nilai-nilai faktor tadi dapat kita sederhanakan bahwa untuk suatu nilai mu 111 berarti dia mu dari alfa pertama, beta pertama, replikasi pertama akan sama dengan mu alfa pertama, beta pertama, replikasi kedua, di mana di sini faktornya adalah mu tambah alfa 1 tambah beta 1, kemudian interaksi atau perkaliannya berarti kan dihasilkan alfa beta 11. Yang kedua, 121 berarti di sini alfanya yang pertama, betanya level kedua. Artinya di sini betanya ini menjadi min beta 1 karena beta 2 tadi sama dengan min beta 1 ya. Dan alfa betanya ini merupakan perkalian ya. Karena alfanya positif, betanya negatif, maka alfa betanya jadinya negatif. Yang ketiga, alfanya yang kedua berarti dia itu min dari alfa 1 ya, karena alfa 2 sama dengan min alfa 1. Kemudian beta 1-nya positif, sehingga perkaliannya menjadi min alfa beta 1. Kemudian yang keempat, alfanya yang kedua, betanya kedua, berarti dia itu min dari alfa 1 min beta 1. Kalau dikalikan menjadi plus alfa beta 11. Jadi kita bisa menyatakan dalam level 1 saja, kalau dia 2 level. Nah, misalnya seperti ini, kita akan melihat efek ya dari
dua faktor itu misalnya yang gambar yang pertama yang A ini, yang di kiri atas, misalnya ketika dia tidak ada faktor apapun maka nilainya akan datar ya, konstan. Kemudian ketika kita berikan yang gambar yang B yang di kanan atas, faktor A, maka faktor A itu akan mempengaruhi nilai outputnya. Jadi kalau kita lihat akan ada peningkatan ya di level kedua ini, jadi naik di atas. Berarti kalau dia ditambah level B yang gambar C, akan semakin memeringkan, jadi nilai itu akan makin bervariasi, nilai mu-nya berarti kalau dia ada interaksi. Jadi penambahan faktor A, faktor B ini akan memberikan variasi dari output yang dihasilkan. Yang awalnya mendatar seperti gambar A, kemudian menjadi bervariasi sampai di gambar D. Jadi kalau kita lihat di gambar pertama, awalnya mu-nya 10 karena tidak ada faktor apa-apa, kemudian meningkat ya di A, B, dan seterusnya. Nah, untuk menguraikan bagaimana nilai observasi itu berlaku ya, jadi kita sebut bahwa nilai Y, I, J, K itu adalah nilai observasi, di mana Y itu outputnya, I-nya faktor dari A, J faktor dari B, K nilai data atau replikasi keberapa, merupakan gabungan ya. Yang pertama dari grand mean, kita sebut I bar titik, tambah faktor atau pengaruh dari faktor A, artinya ini Y titik ya, dikurangi Y bar titik, kemudian faktor dari B, Y titik, J titik, kurang Y titik, kemudian interaksi AB, dan error. Jadi nilai ini adalah nilai yang berasal dari di mana Y, I, J titik ini adalah nilai dari faktor yang sama, kemudian Y titik untuk rata baris, dan Y titik adalah rata-rata grand mean keseluruhan. Nah, ini akan dijabarkan untuk mencari nilai sum square ya. Bahwa setiap nilainya itu sigma Y I J K kurang Y titik bar itu adalah nilai dari sum square total ya, artinya deviasi setiap data dari rata-rata keseluruhan ditambah sum square A, berarti ini kan menandakan pengaruh dari faktor A, sum square B, pengaruh dari faktor B, SSAB atau sum square AB, pengaruh dari faktor interaksi, dan sum square errornya. Jadi dekomposisi inilah yang akan kita hitung untuk menentukan seberapa faktor dari faktor tersebut, efeknya. Kemudian untuk degree of freedom. Degree of freedom dihitung dengan mengalihkan ya, berarti ya. Kalau misalnya untuk degree of freedom total, berarti kan banyak datanya berapa, yaitu A level dari A, B level dari B, R-nya replikasi, dikurang 1. Kemudian faktor dari A, itu berarti kan level A-nya berapa, dikurang 1. Faktor dari B, berapa B dikurang 1. Faktor AB, itu merupakan interaksi ya, artinya perkalian dari faktor A-nya berapa tadi levelnya. Kalau A-nya A-1, B-nya B-1, maka interaksi adalah perkalian dari kedua-duanya gitu ya. Dan error AB R-1. Sehingga ini kalau kita jumlahkan keseluruhan akan menghasilkan degree of freedom totalnya A kali B kali R-1.
balik lagi ke contoh tadi, jadi kita punya dua faktor ya yang akan kita kan. Yang pertama itu faktor A. Faktor A lokasi, dia memiliki 3 level ya, MN, CO, dan TX. Faktor B tipe ya, tipe dia ada 2, RCA dan RPA. Artinya di sini karena 3 kali 2, berarti eksperimen ini menjadi 3 kali 2. Ada 6 kombinasi. Kemudian masing-masing datanya itu, masing-masing kombinasi untuk setiap MN RCA ada 3 data. Jadi replikasinya itu ada 3. Maksudnya replikasi ini adalah berapa banyak data yang diambil untuk kombinasi faktor yang sama. Kemudian setelah kita dapatkan, kita lakukan analisis varians ANOVA dengan two faktor eksperimen untuk menguji signifikansi dari pengaruh faktor tersebut dengan alfanya 0,01. Jadi pertama kita menguraikan ya menjadi beberapa sum square. Yang pertama itu sum square total. Artinya, jadi kita buat ya tabelnya ini. Jadi tadi data-data yang tadi kita ada di kolom merah ya, untuk setiap kombinasi faktor M, A, dan B. Jadi A ini ke samping menyatakan faktor dari level dari faktor A ada 3 ya, MNCOTX. Kemudian ke bawah itu level dari faktor B, RCA dan RPA, sehingga kita dapatkan akan ada 6 kolom gitu ya. Di mana yang merah ini menyatakan data-data tadi, ada 3 replikasi di setiap kombinasi faktor. Kemudian setiap nilai-nilai ini kita bisa, itu disebut di IJK, kemudian nilai ini bisa kita cari ya masing-masing nilai Y. IJ titik bar, Y bar IJ titik ini merupakan rata-rata dari level kombinasi faktor yang sama. Artinya yang kuning-kuning ini, misalnya 64767 ini adalah rata-rata dari 3 yang ini ya. Jadi 707, 632, 604 ini rata-ratanya adalah 647,67. 522, 554, 484 rata-ratanya 520 dan seterusnya. Kemudian dari sini kita juga bisa tentukan yang kolom hijau ini Y bar titik J titik merupakan nilai dari rata-rata untuk data-data yang memiliki level B yang sama. Jadi untuk level B-nya sama-sama RCA, kita bisa rata-ratakan ya. Jadi 552,44 ini adalah rata-rata dari 9 data yang ini, yang ada di baris RCA. 691,11 rata-rata dari baris yang 9 ini. Kemudian yang ke bawah yang biru adalah rata-rata dari data-data yang memiliki level faktor A yang sama. Jadi 656,33 ini adalah rata-rata dari 6 ya, dari 707. Jadi ke 66 ini kalau dirata-ratakan dapat 656,73, 57467 ini rata-rata 6 ini, dan seterusnya. Kemudian yang abu-abu 621,78 itu grand mean atau rata-rata keseluruhan Y bar titik-titik, yang ini ya, artinya ini adalah rata-rata dari semua data. Semua data kita rata-ratakan, itu diperoleh Y bar titik. Nah, yang pertama, untuk mencari sum square total, diperoleh dari jumlah YIJK dikurang Y titik-titik bar. Artinya ini adalah setiap nilai yang merah dikurang yang abu-abu. Jadi akan ada berapa data ini? 18 ya. 18 data yang diratakan. Jadi
707 nanti dikurang 621,78. 632 sampai nanti 682. Jadi nilai-nilai ini semua nilai akan dikurangi dengan nilai yang abu-abu ya, sama semua ya, dikurang 621,78 dikuadratkan, diperoleh bahwa subsquare totalnya adalah 194,103. Itu subsquare total. Setiap data dikurang dengan grand mean-nya. Kemudian sum square A artinya berdasarkan efek dari faktor A. Efek dari faktor A ini diperoleh dari, berarti kan kita fokusnya di level A ini kan ada 3 ya, berarti jumlah rata-ratanya berada yang biru ya. 656,33, 574,67, 634,33. Nilai-nilai ini dikurang dengan Y. Grand mean-nya 621,78. Kemudian karena ini merupakan rata-rata dari sebanyak masing-masing biru ini kan 2 kali 3 ya, karena ada 6 data yang dirata-ratakan. Makanya ini dikali 2 dikali 3. Level B-nya itu ada 2, R-nya 3. Dikali dengan rata-rata tiap kolom, diperoleh untuk sum square A-nya adalah 214,27. Kemudian untuk rata-rata baris, itu berarti menjumlahkan jumlah dari selisih antara rata-rata baris terhadap grand mean-nya. Berarti kan di sini cuma ada 2 ya, 552,44 dan 61,11. Dikurang terhadap grand mean-nya. Kemudian setiap nilai ini kan adalah rata-rata dari 9 data. Makanya dikali dengan level banyak A-nya 3, reputasinya 3. Diperoleh SSB-nya 86528. Kemudian sum square error. Ini diperoleh dengan cara jumlahan selisih deviasi setiap nilai YIJK dikurang Y bar IJ titik. Artinya ini yang merah dikurang yang kuning. Nya masing-masing ya. Jadi 707 misalnya untuk kelas yang ini. Untuk kombinasi faktor 763,604, pengurangnya rata-ratanya sendiri, jadi dikurang dengan 647,67. 707 kurang 647,67 dan seterusnya. Kalau yang ini, 3 yang ini dikurang dengan rata-rata ya, rata-ratanya. Jadi yang kuningnya tergantung pada rata-rata kelompoknya masing-masing gitu ya. Jadi yang salah. Dan seterusnya sampai yang terakhir 682 ini dikurang dengan 779 karena rata-rata si kelas itu 779. Itu yang error. Jadi sum square errornya 28724. Berikutnya sum square AB. Sum square AB itu diperoleh dari apa nih? Berarti yang kuning kurang biru kurang hijau tambah yang abu-abu. Artinya di sini diperoleh dari
Setiap data itu bisa dihitung dengan cara sum square total kurang sum square A kurang sum square B kurang sum square E. Atau kita bisa mencari dengan cara yang kuning. Berarti setiap yang kuning ini dikurang dengan rata-ratanya. Berarti yang di kelas ini yang 647,67 itu pengurangnya rata-rata, dia berada di mana rata-rata barisnya. Rata-rata kolomnya berarti yang ini ya. 656,33 dikurang rata-rata kolomnya berarti yang ini ya. Rata-rata barisnya 552,44 ditambah grand mean keseluruhan 621,78 dan seterusnya. Atau bisa juga dengan cara yang ini ya. Kan udah kita cari sum square totalnya udah, sum square A-nya udah, sum square B-nya, sum square error-nya udah. Proses sum square AB atau interaksinya adalah 57424. Nah, setelah kita menguraikan gitu ya, setiap dari hipotesis ini, setiap penguraian dekomposisi faktor itu kita bisa membangun ya cara mewujudkan hipotesis. Yang pertama hipotesis alternatif ya. Hipotesis nolnya yang pertama tidak ada efek faktor A, artinya alfa 1, alfa 2, alfa 3 itu 0. Kemudian tidak ada efek faktor B, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Dan interaksi, berarti kan tadi ada 6 ya. Alfa beta 11, alfa beta 12 sampai alfa beta 32 itu sama dengan 0. Kemudian hipotesis alternatif A1 artinya akan ada salah satu dari alfa ini atau beta ini atau alfa beta yang tidak sama dengan 0. Dengan alfa 0,01. Kemudian kriteria penolakan artinya akan ada 3 ya. Kita melihat dari faktor A, faktor B, dan faktor AB. Di mana A ini tadi memiliki yang alfa 0,01, maka degree of freedom ya, degree of freedom untuk A berarti diperoleh dari 3 kurang 1 sama dengan 2, B 2 kurang 1 sama dengan 1, AB berarti 2 kali 1 sama dengan 1, dan error diperoleh dari 3 kali 2 kali 3 min 1, 12. Makanya nanti setiap ini kriteria penolakannya itu akan beda-beda ya, tergantung dengan degree of freedom-nya terhadap error. Makanya untuk faktor A, degree of freedom F-nya itu untuk 0,01 ya adalah 2 dan 12, 2A, 12 error. Faktor B, 1 dan 12. B-nya 1, errornya 12. Interaksi AB, 2 dan 12. AB-nya 2, errornya juga 12. Ke tabel ANOVA. Nah, ini tabel ANOVA-nya artinya akan ada 3 faktor yang akan kita lihat. Faktor A, faktor B, interaksi AB, error, dan totalnya. Degree of freedom-nya udah kita hitung.
Kalau A2, 1, 2, 12, 17. Sum square-nya udah juga. Kemudian mean square, berarti ini diperoleh dari sum square dibagi degree of freedom. Jadi 10714 ini adalah 21427 dibagi dengan 2. Ini dibagi 1, ini dapatnya. Yang ini dibagi 2, ini dapatnya 28724 bagi 12 dapat 2394. Kemudian F hitung berarti diperoleh dengan cara mean square dibagi mean square error. Jadi mean square untuk F hitung A 10714 dibagi dengan 2394 dapat 4,48. Yang B dibagi dengan yang 2394 dapat 36,1. Yang AB juga dibagi 2394 dapat 12,0. Kemudian karena ada tadi 3 hipotesis ya, hipotesis yang H0 A alfa I sama dengan 0, beta ke J sama dengan 0, alfa beta IJ sama dengan 0, maka kita bisa bandingkan ya. Yang pertama untuk faktor A, F hitungnya 4,48, F tabelnya 693, artinya lebih kecil. Jadi H0-nya kita gagal tolak ya. Ini fail to reject. Nah lebih kecil. Kalau yang B, F hitungnya 36, sedangkan F tabelnya cuma 9, berarti dia gagal. Kita tolak ya, kita reject, artinya ada faktor B yang berpengaruh, begitu dengan interaksi AB. F tabelnya 693, sedangkan F hitungnya 12, berarti ini kita reject ya H0-nya. Jadi dapat kita peroleh simpulan bahwa yang berpengaruh adalah faktor B dan interaksi AB. Nah, setelah menentukan signifikansi dengan tabel ANOVA, kita juga bisa melanjutkan ke multiple comparison ya, untuk mencari mana yang diduga level mana yang signifikan berbeda dengan yang lainnya. Artinya kita bisa menggunakan pendekatan comparing to treatment ya, selisih rata-rata dari dua level, di mana kita bisa menggunakan S kuadratnya didekati dengan mean square error yang ada di tabel ANOVA, dengan degree of freedom-nya berarti dari error juga AB kali N-1. Jadi untuk suatu level di faktor A, berarti kita bisa hitung dengan cara selisih Y bar I yang pertama titik kurang Y bar I yang kedua titik plus minus T alpha per 2, berarti dari tergantung alfanya berapa ya, dan degree of freedom-nya yang tadi, akar S kuadrat dikali 2 per
B kali R, di mana B level dari faktor B, R jumlah replikasinya. Kemudian untuk faktor B, nah ini kebalikan ya, yang membedakan adalah per ini adalah A kali R, berarti faktor satu lagi. A dikali replikasi R. Jadi tadi seperti ini tadi ya, summary di tabel sel tadi. Kita udah dapatkan rata-rata masing-masing kelas untuk yang MNRCA 647,67 sampai seterusnya. Yang hijau rata-rata per baris, yang biru rata-rata per kolom, dan yang abu-abu ini rata-rata keseluruhan. Dari tabel ANOVA kita peroleh S kuadrat atau mean square error-nya adalah 2394. Yang ini ya, 2394 yang ini. Dan degree of freedom-nya ada 12. Dengan alpha 0,05, dan kita peroleh bahwa T alfanya berarti alpha per 2, 2,179. Untuk faktor A, T alfa per 2-nya 2,179, akar S kuadratnya 2394 dikali 2 per B-nya levelnya 2, R-nya ada 3 ya, jadi dapat 61,55. Sehingga di sini kita bisa tentukan ya untuk faktor A, ada 3 tadi levelnya, yang pertama dengan yang kedua, yang pertama dengan yang ketiga, yang ketiga dengan yang kedua. Plus minus 61,55 semuanya. Dan nanti ini nilai-nilai yang ini berarti diperoleh dari yang kuning, dari yang rata-rata level A berarti yang biru ya. Berarti ada 656,3, 64,3 dan seterusnya. Plus minus 61,55. Yang diperoleh antara level 1 dan 2 selisihnya seperti ini. Semua positif ya, berarti dia signifikan. Berbeda kalau yang ini berarti tidak ya, ada min dan plusnya tidak signifikan, yang ini juga tidak signifikan karena ada min plus, ada memuat interval 0. Kemudian untuk yang B kan cuma 2 level ya, berarti kita cuma memasangannya cuma 1 ya, berarti Y bar 2 kurang Y bar 1 plus minus P alpha per 2 2,179 akar S kuadratnya 2394 kali 2 per A kali R. A-nya levelnya 3, R-nya juga 3. Plus minus, jadi diperoleh bahwa interval kepercayaan dari selisih level kedua dan pertama ini berada di antara 88 sampai 188. Karena tidak memuat 0, maka kita simpan ini signifikan berbeda. Ya, berarti ini signifikan berbeda. Berbeda. Ini juga ya. Ini signifikan. Berbeda. Ini tidak ya. Ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Karena memuat interval 0. Memuat
interval 0. Ya, gampangnya tinggal dilihat ya, mana yang negatif, mana yang positif, berarti itu ada 0. Kalau sama positif, kalau sama negatif, berarti tidak. Kemudian multifaktor eksperimen ini berarti menandakan bahwa eksperimen ini memiliki faktornya lebih dari 2 ya. Bahwa dalam suatu industri, di saat industri eksperimen itu tidak terbatas di jumlah faktor yang sedikit ya, tapi banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Jadi kita akan fokus membahas untuk lebih dari 2 faktor atau katakanlah 3 ke atas gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi resistivity dari suatu material. Ada faktor, kita sebut faktor A, konsentrasi asam, yang B, konsentrasi garam, dan ini dengan temperatur. Dan ini bisa saja beda-beda ya. Di faktor A ada 4 level, faktor 1 nilainya 0, 6, 12, 16. Faktor B nilainya 3, faktor C nilainya 2. Sehingga di eksperimen ini yang terdiri dari 3 faktor, akan ada kombinasi faktornya sebanyak 4 kali 3 kali 2, atau 24 kombinasi level dari eksperimen ini. Di mana masing-masing akan memiliki 2 replikasi ya. Artinya replikasi ini berapa kali data yang diambil untuk kombinasi faktor yang sama. Jadi di sini ada nilai A-nya. A-nya ada 4, B-nya ada 3, C-nya ada 2, replikasinya ada 2. Jadi akan ada nanti sebanyak 48 data ya. Jadi dekomposisinya akan menjadi lebih luas ya, bahwa nilai-nilai itu, setiap nilai dari YIJKL ini, setiap data itu kita katakan membentuk YIJKL. I itu level dari faktor yang pertama, konsentrasi asam. J level dari faktor kedua, konsentrasi garam. K level dari konsentrasi temperatur, dan L itu adalah replikasi yang keberapa. Jadi akan ada pengaruh dari grand min utama atau mu, ditambah faktor utamanya alfa, beta, gamma, interaksi. Nah, karena dia itu ada 3 faktor, jadi ada kemungkinannya berinteraksi dua-dua, alfa dengan beta, alfa dengan gamma, beta dengan gamma, atau 3-3-nya berinteraksi, alfa, beta, gamma, plus error. Sehingga penjabaran dari nilai ini, sum square total itu akan berasal dari sum square yang tunggal ya, sum square A, B, C, interaksi dua-dua, sum square AB, AC, BC, sum square interaksi 3, sum square ABC, dan error. Ya, nanti caranya sum square ABC itu merupakan nilai dari
rata-rata setiap kelas yang diberikan faktor yang sama dikurang interaksi 2, IJ, IK, JK, tambah interaksi tunggal, itu ada IJK dikurang dengan gradien keseluruhan. Karena kalau untuk sum square yang tunggal, katakanlah, kalau A berarti kan rata-rata dari level A yang baris dikurang gradiennya dikali BCR. Kalau interaksi 2, itu berarti kan yang AB yang sama dikurang asal dari baris A kolom B dikurang gradiennya, tambah gradiennya. Dan error ya, error diperoleh dari berarti setiap YIJKL dikurang dengan rata-rata di kelasnya masing-masing. Ini akan diperoleh tabel ANOVA-nya seperti ini ya. Jadi akan ada yang pertama faktor main atau faktor utama, berarti faktor tunggal. Faktor tunggal A, berarti ini kan degree of freedom-nya diperoleh dari berarti tadi A yang 4 kurang 1, ini 3 kurang 1, ini 2 kurang 1. Kemudian AB. AB diperoleh berarti dari 3 kali 2, karena A-nya 3, B-nya 2. AC berarti 3 kali 1, BC 2 kali 1. Dan ABC berarti ini 3 kali 2 kali 1. Total, ini berarti jumlah datanya tadi kan ada 48 kurang 1. Dan yang ini berarti ABR kali ABCR 1. Berarti ini menjadi 4 kali 3 kali 2 kali replikasinya tadi kan 2 dikurang 1. Ada 24. Kemudian nanti ada nilai sum square. Hitung. Mean square ini berarti menyatakan nilai sum square dibagi degree of freedom. F calculate berarti ini mean square dibagi mean square error. F tabel berarti ini nanti dibandingkan antara degree of freedom-nya. Setiap data dengan degree of freedom error ya 24 dan jadi nanti kita lihat mana yang signifikan berpengaruh, mana yang tidak. Nah, kalau kita lihat yang signifikan tentu saja saat F calculate besar dari F tabel ya. Berarti ini signifikan, ini tidak, ini tidak, tidak, tidak. Jadi cuma yang ini ya. Atau yang p-value-nya yang besar dari kecil dari 0,05.
Jadi cara ngitungnya nanti sama ya dengan yang ANOVA ya. Jadi multifaktor itu juga akan menentukan gitu ya bagaimana cara kita melihat gitu ya bahwa nilainya itu sedapat mungkin kalau bisa berimbang gitu ya. Intinya ketika kita membuat level gitu ya, usahakan levelnya itu jaraknya itu konstan, misalnya di level A dari 0 ke 6 jaraknya 6, 6 ke 12 jaraknya 6, 12 ke 18 jaraknya 6. Faktor B juga ya walaupun tidak harus sama ya langkah jarak dari A sama B, yang penting untuk level yang sama kalau bisa dia konstan 6, 6, 6, di sini dia 10, di sini 10, ini 20. Jadi yang penting untuk faktor yang sama kalau bisa levelnya itu peningkatan nilai tiap levelnya itu konstan sehingga akan lebih memudahkan ya memuluskan untuk melihat bagaimana peningkatannya, apakah naik gitu kan atau turun. Jadi melihatnya enak gitu ya, jarak-jaraknya tetap sehingga bisa diduga apakah nilainya itu linear atau tidak. Kemudian ini sehingga untuk multifaktor eksperimen lebih kompleksnya adalah untuk setiap faktornya itu berarti selisih setiap faktor yang bersamaan. Berarti pengalinya itu yang selain jadi kan tadi ada 3 ya, ada A, B, C, R. Kalau yang ini kan faktor A ya, berarti A-nya tidak diikutkan, berarti ini menjadi B, C, R. Kalau faktor B, berarti kan yang tidak ikut adalah B-nya ya, A, C, R. Kalau faktor C, yang tidak ikut adalah yang C-nya sendiri, berarti ini menjadi A, B, R. Ini adalah rata-rata, selisih dua rata-rata kelas yang sama, ya, dan plus minus T alpha per 2. Nanti di graf hidupnya berarti dilihat dari error, HBCR min 1 dan S kuadratnya diambil dari mean square error di tabel ANOVA-nya. Nah, barangkali itu dulu ya materinya di bab 13, nanti dicobakan aja soal-soal latihan yang ada di buku. Perlu tugas nggak nih? Ya, kerjain sendiri aja lah ya kalau gitu ya. Jadi jumpa lagi hari Rabu. Selasa besok itu praktikum ya, RSK ya. Jadi besok nggak ada kelas, kemudian di hari Rabu. Dah, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.